Jumpa lagi di Beyond Headline. MK yang mulai, MK pula yang mengakhiri. Lirik lagu Kegagalan Cinta dari Rhoma Irama tepat menggambarkan fenomena politik mutakhir. MK yang memberikan putusan 90 dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang terjadi kontroversi dan diakhiri oleh MK dengan mengatakan bahwa pencalonan Gibran adalah sah dan konstitusional. Itulah situasi politik kontemporer. Meskipun tidak bulat putusannya, karena ada 3 hakim konstitusi, Profesor Dr. Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, keduanya diusulkan Presiden Jokowi menjadi hakim konstitusi, dan Profesor Dr. Arief Hidayat yang diusulkan DPR sebagai hakim konstitusi berani mengambil langkah politik mengajukan dissenting opinion dan menganggap ada problem dalam pelanggaran pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah provinsi. Tapi 3 hakim konstitusi itu kalah suara karena 5 hakim konstitusi yang lain, mulai dari Ketua MK Suhartoyo, Daniel Yusmik, Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani mengatakan bahwa semua dalil yang diajukan tim hukum pasangan 01 dan 03 tidak relevan secara hukum. Apakah itu soal Presiden Jokowi cawe-cawe? Ditolak. Apakah soal nepotisme? Tidak dibenarkan. Apakah soal ketidaknetralan aparat? Juga ditolak. Apakah soal politisi bansos? Juga tidak dibenarkan. Itulah masalah yang ada, sehingga kemenangan Prabowo Gibran sudah dinyatakan oleh MK legitimate dan konstitusional. Prabowo Gibran akan dilantik sebagai Presiden ke-8 pada hari Minggu Kliwon 20 Oktober 2024. Namun akan tetap lebih baik menyampaikan dan mendengarkan pesan-pesan tersembunyi dari mahkamah. Yang pertama yang menarik adalah ucapan dari Saldi Isra yang menyebut jangan jadikan MK itu keranjang sampah. Seakan-akan MK wajib dan harus menyelesaikan semua problematika yang ada. Padahal ada Badan Pengawas Pemilu, ada DPR yang juga harus dan melakukan tugasnya untuk bertanggung jawab. Ada juga pesan yang menarik dari 3 hakim konstitusi, khususnya Eni Nurbaningsih dan Arief Hidayat yang mengangkat rule of law dan rule of ethics. Etik seharusnya menjadi payung dari semua tindakan-tindakan dari elit negeri. Profesor Eni Nurbaningsih bahkan memunculkan kembali TAP MPR nomor 6 tahun 2001. 3 tahun setelah Orde Baru tumbang. TAP MPR itu merupakan jawaban dari MPR bahwa keruntuhan Orde Baru itu adalah karena diabaikannya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR pada waktu itu menginginkan agar presiden, lembaga-lembaga negara betul-betul mempedomani TAP MPR itu agar etika itu betul-betul dipatuhi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang menarik dari TAP MPR soal etika itu adalah keteladanan. Keteladanan dari elit, budaya malu, shame culture, orang-orang yang berbuat salah harus berani mundur. Budaya mundur yang juga didorong oleh MPR, itulah yang mungkin hilang dalam landscape politik sekarang saat ini. Bahkan Profesor Arief Hidayat
mengusulkan perlunya Majelis Etik Nasional. Majelis etik inilah yang kira-kira bisa memberikan warning, bisa memberikan peringatan jika ada perilaku elit-elit negeri ini yang mengabaikan etika, yang mengabaikan moralitas, yang mengabaikan fatsun politik. Suara-suara dissenting opinion mungkin terasa suara pinggiran, tapi selayaknya suara-suara itu didengar. Karena mereka adalah muara dari kegelisahan kampus-kampus soal kondisi negeri ini. Profesor Arif juga kemudian melontarkan gagasan perlunya rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan adalah satu-satunya lembaga yang tidak punya undang-undang. Beda dengan DPR, beda dengan MPR, beda dengan MK, beda dengan Komisi Yudisial, semuanya ada undang-undang kecuali lembaga kepresidenan. Belajar dari kasus pemilu 2024, dissenting Hakim Arif mengusulkan perlunya lembaga kepresidenan untuk membedakan secara persis kapan posisi presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai penguasa tertinggi atas angkatan perang, sebagai pejabat publik, sebagai ketua umum partai politik, atau sebagai kepala rumah tangga. Rasanya dissenting opinion ini masuk akal dan wajib didengar oleh elit negeri. Bagaimana pemerintahan baru, bagaimana DPR baru kemudian merespon gagasan-gagasan, mungkin suara-suara pinggiran dari Hakim Konstitusi dan juga kegelisahan kampus-kampus untuk direspon agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak meninggalkan etik, tidak meninggalkan moralitas. Itulah tugas konstitusional bagi pemerintahan presiden baru, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan DPR baru untuk menjawab dan mengingatkan kembali TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Etika, kehidupan, berbangsa.